Halo teman-teman semua, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik, dalam video kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman semua tentang bagaimana menulis buku motivasi, buku inspirasi yang berpotensi untuk bisa bestseller. Ya, teman-teman harus pahami bahwa buku-buku dengan tema motivasi dan inspirasi itu adalah tema yang evergreen. Artinya, sebuah tema yang memang tidak akan mati ya, tidak akan ketinggalan gitu. Selalu update, selalu dibutuhkan. Kenapa ya? Karena orang butuh motivasi, orang butuh penyemangat. Maka ketika teman-teman menulis buku tentang motivasi, artinya buku ini akan umurnya lebih panjang dibandingkan misalnya Anda nulis tentang fenomena pandemi kayak gitu kan, atau misalnya tentang krisis moneter, atau misalnya tentang apa ya, atau tentang kejadian-kejadian tertentu. Itu biasanya umurnya akan pendek. Ketika temanya sudah atau isunya sudah mulai menurun, biasanya buku atau tulisan Anda sudah tidak dicari lagi. Nah, dengan Anda menulis buku motivasi, maka sebetulnya potensinya lebih besar ya. Pertama, semua orang rata-rata kan butuh penyemangat, butuh motivasi ya. Disadari atau tidak, orang itu butuh banget penyemangat. Maka dengan Anda membuat buku motivasi, artinya Anda bisa masuk ke segala lapisan masyarakat gitu loh. Mau itu guru, pedagang, pelajar, pengacara, ibu-ibu ya kan, semuanya masuk. Kenapa ya? Karena tadi kebutuhan akan motivasi. Itulah kenapa banyak buku pengembangan diri, inspirasi itu bisa laku keras. Kenapa? Ya karena temanya selalu relevan ya. Temanya selalu dibutuhkan. Bahkan ketika Anda menulis tahun 2022 misalnya, ini akan terus berlaku sampai 20-30 tahun mendatang ya. Kemudian kan bingung kalau buku inspirasi dan motivasi, saya ngerasa bahwa hidup saya biasa aja, kayaknya nggak ada yang spesial. Misalnya Anda merasa seperti itu. Sebetulnya menulis buku inspirasi motivasi itu kan nggak ribet teman-teman semua. Anda tidak mesti harus menceritakan semua kehidupan Anda. Itu jatuhnya autobiografi. Tapi ketika Anda misalnya menulis buku inspirasi, Anda bisa mengungkapkan satu pengalaman hidup yang berharga bagi Anda. Misalnya ketika Anda berhasil lulus kuliah, lulus sekolah ya kan, ketika Anda berhasil menyelesaikan masalah, ketika Anda dirundung sebuah masalah dan akhirnya Anda bangkit. Nah, itu adalah hal-hal yang memang bisa Anda ungkapkan dalam motivasi, dalam tulisan motivasi ya. Ya meskipun Anda merasa bahwa tulisan Anda biasa saja, siapa tahu pembaca sana dia terinspirasi karena mengalami hal yang sama. Misalnya habis kehilangan pasangan, bagaimana cara bangkitnya ya kan, ekonomi hancur ya kan, bangkrut, bagaimana cara bangkitnya ya kan, ketika Anda kurang semangat dalam menjalankan hidup, nah bagaimana triknya gitu. Hal-hal seperti itu sangat sangat menarik dan orang itu butuh teman-teman semua. Jadi ketika Anda menulis buku motivasi, maka umurnya akan panjang. Anda ketika menulis buku motivasi bisa campurkan pengalaman pribadi atau kisah-kisah orang lain. Kalau mau kisah pribadi ya nggak semuanya. Anda bisa pilih aja satu momentum paling membahagiakan Anda. Seperti yang sudah saya jelaskan. Ada yang misalnya lulus kuliah dengan tepat, ada yang senang ketemu orang tua gitu loh, berhasil mewujudkan impian keluarga, atau apapun Anda tinggal cari ya. Itulah
kenapa buku motivasi itu sangat berkembang, ya, sangat luar biasa. Jadi ketika Anda menulis buku itu, maka umurnya panjang. Temanya gampang ya. Anda bisa mengungkapkan pengalaman Anda sendiri atau pengalaman orang lain, atau misalnya Anda bisa mengutip sebuah kisah-kisah inspiratif, kan bisa tuh. Ya, dengan catatan temanya, kisahnya, ya kan? Itu memang ada kaitannya dengan tema judul yang sedang Anda tulis. Terima kasih, semoga bermanfaat.